Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan satu keluarga terjatuh dari jembatan gantung di Kampung Muhara, Desa Ciladaun, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Dari video yang beredar di media sosial, tampak dua orang sudah berada di sungai persis di bawah jembatan gantung, sementara seorang laki-laki terlihat tergantung memegang tali. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang ibu dan anaknya terjatuh dari jembatan gantung Muhara di Desa Ciladaun, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten pada Rabu kemarin. Insiden bermula saat Yadin bersama istrinya Cucum dan anaknya Yosef menyeberangi sungai Ciberang melalui jembatan gantung karena jembatan Muhara terputus dan belum diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Banten. Ketika melintasi jembatan gantung Muhara, motor yang dikemudikan Yadin terperosok hingga mengakibatkan Yosef dan ibunya terjun ke sungai, sedangkan motor korban tersangkut di atas jembatan. Yadin berhasil meraih kawat jembatan dan menggantung beberapa saat sebelum akhirnya diselamatkan warga. Kepala Desa Ciladaun, Yayat Dimyati, mengatakan peristiwa dramatis tersebut sekitar pukul 9 pagi saat keluarga tersebut hendak ke Lebak Gedong dari arah Bogor melalui jembatan gantung. Kondisi korban yang terjatuh ke sungai mengalami luka di kaki dan beberapa tubuh lainnya. Itu ya, memang kondisinya dia lagi licin itu dan memang membawa istri dan anaknya. Dan tadi itu istri dan anaknya jatuh dan istrinya jatuh, tapi dia untuk suaminya itu, bapaknya itu bergantungan di jembatan. Istri sama anaknya itu yang jatuh dan alhamdulillah pas dilihat kondisinya anaknya itu cuma memar-memar biasa. Tadi kita udah kumpul di situ, medis juga ada di situ, gitu ya. Kita sama Pak Kapolsek juga ada di situ, warga masyarakat. Dan ibunya tadi agak bengkak kakinya, tadi udah diperiksa juga sama yang biasa kayak pijat-pijat gitu. Takut misalkan patah atau apa kan gitu ya. Semoga tidak. Jembatan gantung setinggi 15 meter ini baru selesai dibangun tahun 2020, usai dilanda banjir bandang awal tahun 2020 lalu. Pemda setempat menyebut jembatan utama di atas sungai Ciberang masih dalam proses pembangunan secara permanen, sehingga saat ini yang bisa dilintasi hanya jembatan gantung tersebut. Untuk itu, warga diminta berhati-hati saat hendak melintasi jembatan dan dihimbau agar tidak membawa muatan berlebih. Dari Lebak, Banten, Sefrinal Putra, Metro TV. Iya, jembatan gantung setinggi 15 meter ini memang baru selesai dibangun sekitar tahun 2020 dan usai dilanda banjir bandang pada tahun 2020 lalu ini Pemda setempat menyebut jembatan utama di atas Sungai Ciberang ini masih dalam proses pembangunan secara permanen sehingga saat ini yang bisa dilintasi hanya jembatan gantung tersebut. Ya, kita lihat sama-sama memang sehari-hari ini adalah akses untuk masyarakat ya. Kondisinya memang seperti yang Anda semua lihat di layar Newsline saat ini. Memang pengendara motor ini harus menyeimbangkan diri ya. Kita lihat tadi warga kakinya juga sebagian harus menapak ke jalan sambil motornya atau kendaraannya dijalankan. Iya, pemirsa, bagaimana tanggapan dari Bupati Lebak atas insiden orang yang terjatuh dari jembatan gantung dan bagaimana juga nanti kita akan cek kepada Ibu Bupati terkait dengan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Lebak. Kemudian kita tanyakan langsung saja kepada Bupati Lebak yang sudah bergabung bersama Newsline siang hari ini. Ada Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Assalamualaikum Ibu Iti, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Mbak Pipi. Gimana kabarnya Mbak Pipi juga sehat? Kabar saya dan tim Newsline alhamdulillah baik Ibu Iti, terima kasih untuk waktunya. Ibu Iti, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kami semua terkait warga yang memang baru saja terjatuh dari jembatan gantung? Ya, yang pertama tentunya saya sangat berduka dan prihatin atas jatuhnya warga masyarakat. Dan memang warga masyarakat ini adalah warga masyarakat Cileksa Bogor
Dan jembatan ini memang dibangun tahun 2020 yaitu dari Lajharpa melalui tim rescue. Ya, jadi Vertical Rescue Indonesia memang didesain ini untuk kedaruratan menyeberang masyarakat karena jembatan permanennya masih dalam proses pembangunan tahap ini yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Perlu saya sampaikan pasca bencana banjir bandang tahun 2020 itu kami Kabupaten Lebak ada 27 jembatan, baik itu jembatan gantung maupun jembatan komposit yang mengalami kerusakan dan tergerus oleh arus banjir bandang yang di Kabupaten Lebak. Nah kebetulan memang jembatan ini didesain hanya untuk penyeberangan masyarakat. Ketika kami meresmikan dengan Lajharpa melalui tim rescue Indonesia, Vertical Rescue Indonesia ini yang didanai oleh BMM dari dana umat ya. Ini memang untuk penyeberangan jalan kedaruratan. Jadi kalaupun misalkan menggunakan kendaraan bermotor, ini untuk tidak dinaiki. Hanya motornya harus dituntun. Nah kemarin yang jatuh ini kan dia boncengan 3 ya. Jadi Pak Yadin dengan Bu Cucum, kemudian juga dengan anaknya dan juga kendaraannya. Jadi memang selingnya juga memang tidak memadai untuk kapasitas yang lebih berat dari muatan 1 orang gitu karena ini hanya untuk penyeberangan. Jadi tapi kan memang kalau memang jembatan yang selama ini menjadi akses warga gitu ya sehari-hari dan saya yakin bukan korban saja yang menyeberang sehari-hari karena itu adalah akses yang malah paling sering dipakai begitu dari arah Bogor begitu ya. Nah, ini apakah sebelumnya ada wanti-wanti begitu atau ada signage untuk mengatakan bahwa motor tidak boleh dinaiki misalnya atau ini hanya untuk pejalan kaki begitu. Bagaimana Bu selama ini untuk menyelamatkan warga yang memang ingin memakai akses menyeberang di jembatan? Sudah kami sampaikan ketika peresmian pun kami sudah sampaikan dan saya hadir bersama seluruh stakeholder di sana menyampaikan bahwa jembatan ini jembatan kedaruratan untuk menyeberang masyarakat. Nah sebetulnya jarak dengan jembatan permanennya ini hanya sekitar 190 meter ya. Jadi sebetulnya masyarakat bisa agak muter ke sana untuk melalui jembatan permanen. Tetapi jembatan permanen ini kan sedang proses pembangunan gitu karena kemarin sebetulnya pemerintah provinsi karena kewenangan pemerintah provinsi ya jembatan permanennya ini, tetapi karena kondisi COVID jadi dananya ini terrefocusing. Nah baru tahun ini mulai dilakukan pembangunan permanen untuk jembatan Ciladaun ini. Nah maka dari itu kami juga sudah menyampaikan bahwa ke masyarakat kami sudah wanti-wanti termasuk ketika kemarin Pak Yadin dan Bu Cucum dan anaknya jatuh juga kami langsung memerintahkan BPBD untuk datang ke sana termasuk dengan perangkat setempat termasuk juga dengan desa. Dan kami makanya mendapatkan datanya bahwa Pak Yadin dan Bu Cucum ini warga masyarakat Cileksa. Memang daerah ini adalah daerah perbatasan antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Bogor. Jadi sebetulnya dari awal kami sudah wanti-wanti kepada masyarakat bahwa jembatan ini adalah jembatan kedaruratan untuk menyeberang aktivitas masyarakat. Waktu itu kita mengantisipasi jembatan ini dibangun oleh Lajharpa ini dengan seluruh tim stakeholder dari relawan ini adalah untuk memobilisasi masyarakat, memudahkan masyarakat aktivitas baik aktivitas ekonomi, ke sawah, kemudian juga sekolah dan lain sebagainya. Dan memang bukan jembatan untuk muatan beban. Memang gitu. bukan jembatan untuk menyeberang dan bawa kendaraan. Nah, tapi kan kondisinya saat ini jembatan permanen belum selesai. Nah, itu kira-kira kapan begitu? Biar tidak ada korban lagi. Kapan tuh Bu, kira-kira Bu? Ya, kalau kita kan maunya cepat ya, jadi kami juga ingin masyarakat cepat terlayani dengan cepat. Tapi Mbak Pipi tahu sendiri kondisi COVID ini juga kan harus memangkas anggaran yang refocusing. Semua kita fokus penanganan COVID dan kebetulan jembatan ini adalah jalur yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Jadi saat ini jembatan permanennya sedang proses pembangunan. Nah kita berharap akhir Desember ini bisa selesai kalau memang tidak ada force majeure ya, artinya tidak ada kedaruratan lagi dan juga cuacanya juga mendukung. Jadi insya Allah kita berharap di akhir bulan Desember ini jembatannya bisa selesai dan bisa dipergunakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ya gitu. Ibu Iti ya akhir Desember ya warga sudah bisa pakai jembatan yang lebih aman. Bu, saya ingin beralih ke soal siap-siap ini mitigasi banjir begitu ada potensi begitu ya. Nah ini bagaimana Bu sudah siap-siap menghadapi ancaman banjir tahun ini? Apa saja nih rencana di lapangan yang sudah Ibu Iti dan teman-teman siapkan? Ya, memang
di Lebak ini kan daerah rawan bencana Mbak Pipi, baik itu banjir, longsor gitu, dan sekarang di wilayah perkotaan juga tentunya mengalami banjir. Nah, ada beberapa kecamatan yang memang rawan longsor. Jadi dari 28 kecamatan ini hampir sebagian yaitu rawan longsor dan rawan banjir. Yang kami lakukan adalah terus melakukan upaya-upaya pemahaman kepada masyarakat untuk tetap waspada di wilayah-wilayah terutama bantaran sungai dan juga daerah topografi Lebak yang memang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sidurian, Cisawarna ya. Ini juga tentunya resiko bencana cukup besar di Kabupaten Lebak. Nah, kami berupaya dengan seluruh stakeholder, dengan TNI Polri, dengan seluruh relawan, termasuk juga kami sudah secara rutin melakukan apel-apel kesiagaan, termasuk mengecek peralatan untuk kesiapsiagaan bencana kita ketika terjadi seperti sekarang banjir, kemudian juga tanah longsor. Dan alhamdulillah ini juga kami sudah melakukan mitigasi bencananya pra dan pasca gitu. Artinya pra ini memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap waspada, kemudian juga termasuk juga semacam praktik ya ketika terjadi bencana, mitigasi bencana ini, jalur evakuasi dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan. Jadi sampai ke tingkat level RT dan RW, kemudian pelatihan simulasi bencana dan lain sebagainya. Nah, kemudian Kalau juga saya dengar tadi yang Ibu sampaikan sudah lengkap, komprehensif begitu ya, dan saya yakin itu rencana sudah dipikirkan baik-baik. Nah, tapi kalau boleh, bukan mengkritik ya, tapi catatan untuk diri sendiri begitu ya, apa yang harus segera dibangun atau harus dilakukan sebagai bentuk kritik, tapi untuk mengamankan potensi bencana banjir tahun ini di Lebak. Apa itu Bu yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentunya pertama kita waspada diri sendiri dulu gitu kan, karena ini juga kadang-kadang banjir ini kan banjir rutin tiap tahun ya, seperti masyarakat di bantaran sungai. Nah, sekarang di wilayah perkotaan saya ini sedang banjir, di antaranya adalah sekarang embung, kita terus upaya melakukan pembangunan embung-embung, terus kemudian melakukan pembenahan drainase, kemudian juga karena kapasitas di wilayah perkotaan ini tentunya juga sudah meningkat kapasitasnya, yang tadinya ini daerah resapan air sekarang menjadi pemukiman karena banyak sekali perumahan-perumahan, kemudian juga kebiasaan masyarakat yang menimbun sampah sehingga solokan-solokan drainase ini terjadi penumpukan sampah rumah tangga. Artinya bahwa ini tidak akan bisa selesai kalau hanya pemerintah, tetapi adalah upaya-upaya gotong royong dan dilakukan oleh masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi mitigasi bencana yang terjadi di lingkungan kita, gitu Mbak Pipi. Jadi ayo kita bareng-bareng ya. Baik, bersama dengan masyarakat. Bupati Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali Ibu Iti.